Untuk kesempatan hari ini kita akan mempraktekkan pembuatan ekoenzim. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan, air ini berapa liter? 5 liter air. Lalu kita siapkan kulit jeruk nipis, kulit nanas, adapun serai dan gula aren. Gula aren ini bisa diganti dengan gula merah. Dan adapun keseluruhannya 1,5 kg untuk buah dan sayur. Untuk gula arennya setengah kilo. Langkah-langkahnya Ini berapa liter? sudah 5 liter. air 5 liter. Kita masukkan bahan-bahannya. Yang pertama serai, kemudian kulit jeruk, lalu kulit nanas, kemudian yang terakhir gula. Nah, setelah itu kita aduk. Setelah kita aduk, kita tutup rapat. Dan proses ini kita lakukan 3 bulan. Setelah 3 bulan kita bisa buka. Dan adapun hasil yang sudah 3 bulan, ini hasilnya ekoenzim yang kita buat terlebih dahulu. Dari bahan-bahan ini ada serai, ada kulit nanas, dan ada sedikit anggur. Anggur dan Anggur merah. hasil bonus untuk pembuatan yang ketiga ternyata tumbuh jamur. Dan jamur ini bisa untuk obat, bisa untuk flek hitam. Lalu untuk yang terakhir, ampas dari ekoenzim. Ampas dari ekoenzim ini bisa kita peras. Setelah itu kita jemur sampai dia kering. Setelah itu kita bisa kepak menjadi pewangi mobil, pewangi ruangan juga bisa. Tanya Bu, terus gunanya air enzim ini untuk apa? Kalau untuk rumah tangga kita bisa untuk ngepel, yang pertama. Yang kedua, got yang bau bisa kita siram dengan ini, insya Allah baunya akan berkurang walaupun tidak hilang. Terus selanjutnya untuk tanaman. Sekarang itu banyak tanaman yang kita beli, sebenarnya sayur-sayuran yang terutama kita beli yang di pasar, justru kita ngambilnya bagus-bagus. Yang kita beli bagus-bagus itu di pasar pasti pakai zat kimia. Tapi kalau kita menanam di rumah sendiri dengan menggunakan enzim ini akan terasa manfaatnya bagi tubuh kita karena organik. Jadi pupuk yang baru. Jadi pupuk. Terus untuk ampas juga selain untuk pewangi, untuk pupuk lebih bagus. Dan ini untuk pertanian juga menyuburkan tanah. Tanah yang sudah tidak subur, kalau kita memakai ekoenzim, insya Allah tanahnya akan kembali lebih subur. Tanya Pak, bagaimana kalau kita menggunakan sayur-sayuran untuk takarannya bagaimana? Intinya pembuatan enzim itu ada rumus tertentu. Jadi 1, 3, 10 itu sudah takaran pasti dan anti gagal. Yang penting ada niat dan kemauan. Untuk sayuran segala macam sayuran bisa. Kalau untuk bunga-bunga juga bisa. Karena kita aromanya pun akan menjadi aromaterapi. Kalau untuk bunga-bungaan, untuk sayur-sayuran juga aromanya berbeda lagi. Kalau untuk buah-buahan ini kan aromanya gimana Bu ya? Dia lebih halus segar. Beda kalau dengan sayuran. Jadi intinya sayuran juga bisa. Kalau takarannya 1, 3, 10 itu tadi, 1 itu gula, 3 itu sayuran atau buah-buahan, dan 10 adalah air. Ini tadi kita menggunakan 5, setengahnya. Tentunya dibagi setengahnya gitu. Tanya Mbak, Iya. kalau untuk yang pupuk itu
konsentrasinya gimana? Maksudnya perbandingannya, umpamanya ekoenzimnya berapa cc, airnya berapa cc, atau kalau untuk menyuburkan tanah bagaimana caranya? Kalau untuk penyuburan tanah itu kita pakainya yang ini ya. Oh, pakai yang Ditebar aja ya. Pakai yang ini, jadi kita tebar kayak kita menggunakan pupuk kandang sama seperti kita menggunakan pupuk kandang. Hasil dari pengendapannya. Iya, ampasnya. ini nanti bisa kan ini ngendep tuh. Iya. Ini di blender gitu maksudnya. Enggak, Nanti kan membuat ini setelah 3 bulan dia itu agak Ini nyimpannya bukan 3 membusuk bulan. sebenarnya. Ya, enggak enggak, ya, lagi. jadi seperti ini. Oh iya ya, berarti banyak nanti jadinya. Iya. Enggak banyak Bu Sedikit, sebenarnya, ya. jadi mas tambah sedikit. Iya. Ini nih setengah kilo. Jadi buat 5 liter air dia menyusut. Jadi paling tiga seperti ini. Oh iya iya iya. Oh iya. Jadi kalau pengaplikasiannya, kalau untuk bedeng-bedeng kecil, kalau untuk bedeng-bedeng besar kayak kita luar biasa harusnya pakai drum. Pakai drum. ini ya, kalau maksudnya selang 3 bulan baru dibuka, apa enggak, maksudnya apa enggak muat gitu? Enggak. Selama 3 bulan jangan sampai dibuka. Oh tutup. gitu ya. Dianjurkan setelah 3 bulan Harus baru harus kita rata buka. rapatnya. Nah di situ nanti kita bisa lihat ada nggak jamurnya. Kalau misalnya ada jamur, kita panen dulu pakai sendok Bu, pakai sendok jamurnya. Ditaruh di wadah tempat lain, ditutup rapat. Nah setelah itu untuk pemanenan airnya kita bentuk bagi pakai saringan teh ya Bu ya, pakai saringan teh dilapisi dengan kain. Jadi nanti benar-benar airnya ini bebas dari apa sampah-sampahnya, dan hasilnya pas seperti ini. Monggo kalau mau harumnya. Tapi nggak bisa diminum ya. Ya, sama. Ini bukan Biasanya kan minuman, air karena kalau harum untuk dan penyuburan segar. tanaman harus ada perbandingan toh Kak Ayu. Enggak, sementara kalau untuk sayuran dia hanya semprot. Oh cuma oh Iya. penyemprot aja. Karena dia kan bukan zat kimia, jadi nggak perlu pakai takaran. Dia seberapa pun bisa, nggak akan membuat sayuran mati atau membuat yang bibit tanaman itu rusak. Kalau ini Dan untungnya lagi kalau kita buat ekoenzim bisa menghasilkan cuan. Saya jual sedikit 3 bulan. nah, nanti kita bikinnya banyak. Dan matapan nanti penghasil ekoenzim. Ekoenzim. Iya. Jadi saya harapkan setelah hari ini kita ke kecamatan bisa praktek di rumah. Setelah itu monggo apa kita mau praktekkan ke Iya, nanti kita sosialisasi. diketok tularkan bahwasanya ekoenzim ini memang sangat membantu kita. Selain mengurangi limbah, kita juga menghasilkan produk yang luar biasa dan yang pasti menghasilkan cuan. Memanfaatkan bahan-bahan